Rekonstruksi kasus pembunuhan Francisca Yopi atau Siska hari ini digelar di sejumlah TKP di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini menarik perhatian warga dalam penjagaan ketat polisi. Rekonstruksi kasus penjambretan yang berujung tewasnya Siska digelar di 6 tempat kejadian perkara. TKP pertama dilakukan tersangka Wawan dan Ade, yaitu di halaman masjid dekat rumah para tersangka. Adegan lanjutan lain di depan rumah kosan korban di Jalan Setra Indah Utara. Di sini digambarkan bagaimana para pelaku mengambil tas milik korban dan selanjutnya mereka mencoba melarikan diri namun dikejar oleh korban hingga korban terseret sepeda motor para pelaku. Dan saudara, untuk mengetahui situasi langsung di tempat kejadian perkara, kita sudah terhubung dengan rekan Rini Sutendi di sana. Rini, bagaimana jalannya olah TKP hingga saat ini? Ya, baik. Saudara, saya saat ini berada di Jalan Cipedes Tengah. Di sini adalah Kecamatan Sukajadi, Kota Madya, Bandung. Dan inilah salah satu dari 6 titik rekonstruksi yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dan juga Polda Jabar atas kematian tragis yang dialami oleh Siska Yopi, wanita berusia 30 tahun yang merupakan karyawan dari perusahaan leasing ini. Saudara, memang mengalami kejadian yang cukup sadis bisa dikatakan, karena dia dijamret lalu kemudian dibunuh dengan cara dibacok lalu kemudian tubuhnya diseret sejauh 500 meter hingga kemudian ia pun oleh tersangka di tempat saya melaporkan ini dan kemudian tewas. Dan saudara, dari 6 titik rekonstruksi itu diawali di tempat yang pertama, yakni di tempat tinggal kedua tersangka Wawan dan Ade, yakni di Jalan Sukagali. Kemudian di titik kedua tempat rekonstruksi yakni adalah di Pos Kamling Sukamulya, di mana kedua tersangka di situ merencanakan aksinya dan diketahui pula bahwa keduanya mabuk di situ karena minum minuman keras atau bir. Lalu kemudian di tempat ketiga adalah tersangka melancarkan aksinya, yakni ini adalah di pos milik Siska. Di situ adalah di Jalan Setra Indah Utara, di mana Siska dijamret. Lalu kemudian di tempat keempat adalah di jembatan di kawasan Cipedes Tengah, di mana di situ Siska diketahui berdasarkan pengakuan tersangka tubuhnya sudah terbawa laju motor karena atau Siska masih berusaha menahankan tas yang dijamret oleh kedua tersangka, dan posisi korban yakni merangkul leher dari salah satu tersangka sehingga kemudian tersangka panik lalu kemudian membacok Siska dan kemudian tubuhnya terjatuh, dan diketahui bahwa rambut korban saudara masuk dalam gear motor dan kemudian diseret sejauh 500 meter lalu kemudian tubuhnya ditinggalkan di tempat saya melaporkan saat ini. Dan saudara, memang penyelenggaraan rekonstruksi ini sendiri masih berlangsung, di mana di sini masih belum memasuki tempat kelima tempat saya melaporkan ini, karena sampai saat ini rekonstruksi yang berlangsung dari pukul 9 pagi tadi masih berlangsung di lokasi ketiga dan rencananya akan diakhiri di lokasi terakhir yakni di Sungai Citerus, di mana tersangka membuang semua barang bukti termasuk golok yang digunakan untuk membacok Siska. Dan saudara, tersangka rencananya akan dijerat oleh pihak kepolisian dengan pasal 305 dan juga 338 dan juga terancam hukuman mati karena dikenai pasal tindakan pencurian disertai kekerasan juga menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Demikian yang dapat dilaporkan dari Bandung. Kembali ke studio. Terima kasih Rini. Demikian saudara laporan Rini Sutendi dari rekonstruksi kasus pembunuhan Siska.